Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini ketemu lagi sama Bu Fida. Kita akan belajar pendidikan agama Islam. Sebelum mulai belajar, kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Nah, anak-anak semua, kita hari ini akan belajar pendidikan agama Islam. Pelajaran pertama tentang rukun iman. Kalian bisa buka bukunya halaman 1. Nah, di buku halaman 1 itu ada 3 orang anak. Ada 1 perempuan dan 2 laki-laki. Di sampingnya ada sedikit soal cerita. Kita baca sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari pertama aku masuk sekolah dasar. Aku belajar di kelas 1. Aku beragama Islam. Ayah dan ibuku juga beragama Islam. Kami adalah keluarga yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita bisa buka lagi bukunya di halaman yang kedua. Nah, di halaman kedua itu ada pengertian atau arti dari iman. Nah, kira-kira kalian semua ada yang tahu nggak apa ya iman itu? Nah, coba kita lihat bukunya di halaman 2. Nah, di situ ada seorang anak laki-laki. Di gambar yang paling atas, anak laki-laki itu lagi bernafas, menghembuskan nafas. Sedangkan di gambar yang kedua ada anak laki-laki yang sedang duduk bersandar di batu yang besar. Kira-kira mereka berdua sedang apa ya? Ada yang tahu nggak ya? Coba kita baca ceritanya. Ketika kita menarik nafas, lalu menghembuskannya kembali, pasti kita merasakan ada udara. Udara itu, kira-kira kalian tahu nggak ya, udara itu bisa dilihat atau tidak? Ya, udara itu kita nggak akan bisa melihatnya, tetapi kita bisa merasakannya. Dan juga kita pasti percaya kalau udara itu ada, karena kita dapat merasakannya. Nah, jadi seperti itulah gambaran iman. Iman itu artinya yakin dan percaya dengan sungguh-sungguh. Iman itu tidak terlihat, tetapi kita bisa merasakannya. Iman itu diyakini dengan hati, kemudian diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi, iman itu letaknya ada di dalam hati. Dia tidak akan terlihat, tetapi bisa kita rasakan. Kemudian yang di bagian B, Al-Khaliq dan Makhluk. Bumi dan langit itu termasuk kita manusia, kemudian hewan, binatang, atau juga bulan, bintang, dan matahari. Semua itu tidak akan muncul dengan sendirinya, melainkan ada yang menciptakannya. Nah, siapakah yang menciptakan semua itu? Yang menciptakan semua itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu Maha Kuasa dan Allah itu Maha Esa. Dan juga Allah itu memiliki sifat Al-Khaliq. Al-Khaliq itu artinya pencipta segala. Jadi kalau misalkan kalian ditanya kenapa ada hewan, atau kenapa ada tumbuhan, atau juga kenapa bisa ada bintang,
kenapa bisa ada matahari, dan juga kenapa bisa ada bulan. Semua itu karena ada yang menciptakan, dan yang mampu menciptakan itu semua hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia, walau tidak bisa melihat Allah, tetapi kita harus bisa meyakininya, karena dengan kita meyakini bahwa Allah itu ada, berarti kita beriman kepada Allah. Sedangkan ciptaan Allah itu disebut dengan makhluk. Yang termasuk makhluk itu semua yang ada di muka bumi ini dan juga yang ada di langit. Jadi segala sesuatu selain Allah ia adalah makhluk. Contohnya makhluk itu adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan yang lainnya. Manusia juga Allah berikan kelebihan dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Dibandingkan tumbuhan dan juga hewan, manusia itu memiliki satu kelebihan, yaitu dia bisa membuat sesuatu. Tetapi ketika manusia ingin membuat sesuatu, manusia memerlukan bahan, dan bahan yang diperlukan oleh manusia itu berasal dari Allah. Allah lah yang menciptakan bahan tersebut. Misalnya, ketika manusia ingin membuat kursi dan juga meja, manusia pasti membutuhkan bahan. Bahannya apa untuk membuat kursi dan meja? Yaitu bahannya kayu. Nah, kayu itu berasal dari pohon. Pohon itu Allah yang menciptakan. Sedangkan Allah menciptakan segala sesuatu itu tidak perlu bahan. Ketika Allah ingin menciptakan sesuatu, ketika Allah berkehendak, pasti Allah akan menjadikan sesuatu tersebut. Kenapa Allah dan manusia itu berbeda? Padahal kan sama-sama bisa menciptakan. Allah menciptakan, makhluk juga menciptakan, manusia juga menciptakan. Kenapa beda? Karena Allah itu tadi sebagai Al-Khaliq, yaitu yang menciptakan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah ketika menciptakan segala sesuatu tidak memerlukan bahan apapun. Sedangkan manusia hanya sebagai makhluk, bukan Al-Khaliq. Jadi manusia itu bukan pencipta segala. Manusia hanya bisa menciptakan apa yang memang dia mampu. Kalau misalkan manusia itu nggak mampu, ya manusia itu nggak akan bisa menciptakan. Misalkan begini, ada orang yang memang bisa membuat kursi dan meja. Tidak semua manusia bisa menciptakan kursi dan meja, hanya beberapa saja. Itulah yang membedakan manusia dengan Allah. Manusia itu terbatas, hanya bisa menciptakan dengan bahan-bahan yang Allah berikan. Kalau Allah tidak memberikan bahannya, manusia tidak akan bisa menciptakan apa-apa. Nah, itu di halaman 3 ada tuh ya, anak kecil kasih kita informasi, ada di pojok kanan atas itu sebuah kotak. Di situ ada tulisannya. Nanti bisa kalian baca sendiri di rumah ya, sama Umi atau sama Mama atau sama Bunda. Nah, selanjutnya itu yang bagian C, pentingnya iman. Kalian perhatikan anggota tubuh kalian. Semua itu diciptakan dengan sangat sempurna. Yang menciptakannya adalah Allah. Dan Allah pula yang menciptakan dunia dan seluruh isinya. Jadi hanya Allah yang bisa menciptakan, tidak ada yang bisa menciptakan manusia selain Allah. Karena Allah itu adalah Al-Khaliq, pencipta segalanya. Jadi apabila kita meyakini Allah adalah pencipta kita, berarti kita sudah beriman kepada Allah. Dan beriman itu hukumnya wajib, karena Allah yang menciptakan kita. Jadi iman kita hanya boleh untuk Allah, tidak boleh untuk yang lainnya. Apabila kita tidak beriman kepada Allah, berarti kita berdosa.
berarti kita tidak mengakui Allah itu yang menciptakan kita dan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Maka mulai sekarang kalian harus belajar tentang keimanan. Nah, keimanan itu ditunjukkan dengan syahadatain. Syahadatain itu disebut juga dengan 2 kalimat syahadat. Dan syahadat artinya bersaksi dan mengakui. Kira-kira kalian ada yang hafal nggak ya ada yang hafal nggak ya kalimat syahadat? Nah, untuk tugas PAI kali ini kalian minta tolong sama Umi atau sama Mama atau sama Bunda atau sama Ibu untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, nanti bilang sama Umi sama Bunda, aku ada tugas dari Bu Fida, disuruh kirimin 2 kalimat syahadat. Nanti aku baca, terus Umi sama Bunda bantuin aku ya. Nah, selanjutnya di paling bawah itu orang beriman itu disebut mukmin. Nah, jadi apabila kita beriman kepada Allah, berarti kita disebut sebagai orang mukmin. Sedangkan orang yang tidak beriman kepada Allah disebut sebagai orang apa ya? Orang kafir. Dan apabila kita beriman kepada Allah, kita mempercayai adanya Allah, maka hidup kita juga insya Allah akan Allah jamin kebahagiaannya, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat kelak. Jadi mulai sekarang kita harus menanamkan keimanan yang sungguh-sungguh dalam hati supaya Allah jamin kehidupan kita bahagia, terutama untuk di akhirat ya. Nah, di sampingnya itu ada contoh anak laki-laki sedang melaksanakan sholat. Dan sholat ini merupakan salah satu tanda kita beriman kepada Allah. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan dulu belajarnya sampai di sini. Semoga kedepannya Allah mudahkan kita untuk terus belajar dan Allah segera angkat penyakit ini dari negeri kita supaya kita bisa belajar sama-sama di sekolah. Jangan lupa kalian juga harus tetap semangat walau belajar dari rumah. Harus sering-sering belajar baca supaya semakin lancar. Kita akhiri pembelajaran kita kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.